Film menceritakan geng Cina dan Korea menguasai daerah yang sama, Chinatown, Kabupaten Garibong. Film berdasarkan cerita nyata. Terjadi pertengkaran dua pria di area luar toko. Keduanya saling menggertak dengan menggunakan pisau. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, tibalah jagoan kita, Ma Dong-seok, seorang detektif yang mencoba menciptakan ketenangan di antara dua geng yang saling bertempur, geng Venom dan geng Cobra. Salah satu anggota geng terluka tusukan. Dong-seok menginvestigasi dari geng mana orang tersebut yang mempunyai tato Venom. Dong-seok dan temannya mendatangi kantor geng Venom yang dipimpin oleh Ah Sung-tae supaya tidak terjadi keributan besar. Dia menanyakan mau kemana geng tersebut siang hari, biar dia yang mengurusinya. Dong-seok mendatangi tempat arcade untuk mencari tersangka penusukan tersebut. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan. Dengan cerdik Dong-seok menangkap orang tersebut. Dong-seok bertemu ketua geng Cobra, Jang Isu, tetapi dia tidak ditemukan di ruangan. Rupanya bos lagi ngumpet di bawah meja. Diadakanlah pertemuan antara ketua geng untuk saling minta maaf. Mereka pun terpaksa minta maaf. Ah Sung-tae diberitakan bahwa anak buahnya ada disiksa oleh geng dari Cina. Mereka adalah rentenir yang meminjamkan anak buahnya uang dengan kembalian yang tinggi sekali. Gengnya bernama Black Dragon yang diketuai oleh Jang Chen dengan Sung Rak sebagai tangan kanannya dan Yang Tae sebagai tangan kirinya. Rentenir ini menagih utang itu ke Ah Sung-tae, tetapi dia malah menolak. Alhasil, Jang Chen menusuk Sung-tae dan anak buahnya. Anak buah Sung-tae yang lain tidak berani melawan. Mereka malah mengubah haluan untuk mengikuti Jang Chen. Setelah meniadakan Sung-tae, Jang Chen makin menjadi. Dia dan kawanannya membuat onar dan pelecehan di sebuah bar karaoke milik Tuan Huang. Sang manajer memarahi dan membentak mereka. Tapi mereka malah menghajar dan meniadakan si manajer. Dong-seok rupanya ada di sana karena sedang dijamu oleh Tuan Huang, tetapi terlelap tidur karena mabuk. Sehingga dia tidak menyadari lebih awal akan terjadinya keributan di sana. Jang Chen dan kawannya bukan sekedar meniadakan Sung-tae. Tubuh Sung-tae terpisah sehingga ditemukan oleh polisi setempat dan sebagian ada di truk sampah. Kejam sekali Jang Chen ini dalam melakukan aksinya. Jang Chen bahkan tidak berhenti di sana. Dia pun hendak merebut tempat arcade dan judi milik Jang Isu. Dengan menghajar anak buah Jang Isu sampai babak belur, akhirnya tempat itu diserahkan ke Jang Chen. Di sebuah restoran, Jang Chen bertemu dengan bos Won dan Kwak untuk membahas jika mereka ingin menggunakan tenaga Jang Chen untuk menghabisi Mr. Huang. Di saat Dong-seok dan kawan sedang makan, tidak sengaja di belakang mereka ada Jang Chen dan kawannya juga sedang makan. Tapi saat ini Dong-seok tidak mengenali wajah mereka karena CCTV masih terlihat buram. Dong-seok merasa mengenali mereka karena mereka berbicara bahasa Cina dan terdiri dari 3 orang yang hampir menyerupai di CCTV. Jang Chen juga merasa ada yang janggal, jadi dia mengatur supaya lolos dari kejaran polisi. Aksi kejar-kejaran dan berantem pun tak terelakkan. Tapi mereka berhasil dari kejaran Dong-seok. Jang Isu melakukan balas dendam ke Jang Chen dengan menghancurkan arcade yang diambil alih oleh Jang Chen karena merasa kesal tempatnya dirusak. Sung Rak dan Yang Tae ingin balas dendam juga ke Jang Isu, tapi Jang Isu sudah siap dengan gerombolan bawahannya dan juga dibantu oleh Dong-seok untuk buat perangkap supaya tidak kabur. Perkelahian pun terjadi. Dan kali ini Sung Rak berhasil kabur, sedangkan Yang Tae berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh Dong-seok setelah melalui perkelahian yang sengit.
Jang Isu sedang berada di acara pesta, dan di saat itu juga Sung Rak membuat keributan dan menyemprot ruangan dengan menggunakan apar, sehingga penglihatan menjadi tidak terlihat jelas. Semua tamu berlarian keluar ruangan. Hingga suatu saat, Jang Chen malah masuk di tengah kerumunan. Tujuan Jang Chen itu ingin membunuh Jang Isu. Dengan sekuat tenaga Jang Isu menyelamatkan dirinya. Tapi tidak bisa, karena Jang Chen memang terlalu tangguh untuknya. Di stasiun polisi, Yang Tai diinterogasi untuk mencari tahu markas Jang Chen. Tetapi Yang Tai memilih untuk membungkam, bahkan sampai dia mau bunuh dirinya dengan menggigit lidahnya sendiri. Dong Seok menyewa 2 orang untuk menyamar sebagai polisi Cina yang akan ekstradisi Yang Tai. Guna mengelabui Yang Tai, 2 polisi itu meminta Yang Tai untuk membantu mereka meluaskan bisnis narkoba. Yang Tai pun tertipu. Dan kembali ke markas dan membujuk Jang Chen kalau ini valid. Jang Chen tidak percaya begitu saja hingga menanyakan kejanggalan itu ke Yang Tai. Dong Seok dan para polisi menyiapkan strategi tempat mereka akan bertemu geng Black Dragon. Tapi yang datang hanya Yang Tai beserta anak buahnya. Sedangkan Jang Chen pergi ke klub karaoke dan bar dan berencana untuk menghabisinya sesuai dengan tugas. Terjadi kejar-kejaran antara Jang Chen dengan Mr. Huang. Namun akhirnya Mr. Huang dapat ditangkap oleh Jang Chen dikarenakan ada polisi hendak ke posisi. Mr. Huang terselamatkan dari cekikan Jang Chen di dalam restoran menggunakan telepon untuk memberitahu Bos Won bahwa dia berhasil membunuh Mr. Huang dan meminta uangnya segera karena dia berencana segera terbang meninggalkan Korea. Di dalam toilet, Dong Seok mencegah Jang Chen untuk melakukan perjalanan kembali ke negaranya. Pertarungan seru, ditambah amarah Dong Seok berhasil menaklukkan Jang Chen hingga babak belur. Kapten pun tersenyum karena sudah berhasil menangkap semua geng Dragon. Terima kasih sudah menonton ya.